Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Aprilia Indriani. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan teori akuntansi modul 8 mengenai akuntansi internasional. Yang pertama, pengertian akuntansi internasional. Apa sih akuntansi internasional itu? Menurut Weyrich, akuntansi internasional mencakup semua perbedaan prinsip, metode, dan standar akuntansi semua negara, termasuk di dalamnya prinsip akuntansi GAAP yang ditetapkan di tiap negara, sehingga akuntansi harus menguasai semua prinsip di semua negara jika mempelajari akuntansi internasional. Tidak ada maksud untuk memiliki prinsip yang berlaku umum sedunia. Perbedaan ini diakui karena adanya perbedaan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, itu tadi pengertian dari akuntansi internasional. Selain itu, ada juga beberapa determinan yang mengakibatkan perbedaan tujuan, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi, yaitu yang pertama, relativisme budaya, yang kedua, relativisme bahasa, yang ketiga, relativisme politik dan sipil, yang keempat, relativisme ekonomi dan penduduk, yang kelima, relativisme hukum dan pajak. Selanjutnya, pemicu munculnya akuntansi internasional. Menurut Harahap, tahun 2011, beberapa pemicu munculnya akuntansi internasional diantaranya yang pertama, semakin luas dan besarnya jangkauan dan operasi MNC atau Multinational Corporation. Yang kedua, investasi di luar negeri yang dilakukan perusahaan, investor, pemerintah, dan sebagainya. Yang ketiga, fluktuasi keuangan yang disebabkan berubahnya sistem keuangan internasional yang menimbulkan munculnya risiko perubahan kurs valuta asing sehingga memerlukan informasi akuntansi. Yang keempat, meningkatnya harga sumber-sumber alam dan komoditas serta monopoli. Yang kelima, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aspirasi dunia ketiga. Yang keenam, meningkatnya peranan pasar modal. Yang ketujuh, berubahnya vision pasar modal. Yang kedelapan, pasar modal USA. Pasar modal Amerika ini termasuk pasar modal yang paling cepat menjadi pasar global. Berikutnya adalah lembaga akuntansi internasional. Ada beberapa lembaga internasional yang akan saya kemukakan. 1. Accounting International Study Group atau AISG. 2. International Congress of Accountants atau ICA. 3. International Coordination Committee for the Accounting Profession atau ICCAP. 4. International Federation of Accountants atau IFAC. Yang kelima, beberapa organisasi akuntansi regional. Yang keenam, beberapa kantor akuntan publik besar yang dikenal dengan Big Six atau sebelum merger disebut Big Eight. Yang ketujuh, International Forum on Accounting Development atau IFAD. Dan yang kedelapan, beberapa provinsi akuntansi. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan mengenai transaksi valuta asing. Berbagai bentuk transaksi valuta asing terjadi karena 3 kemungkinan. Yang pertama, transaksi bisnis murni, kedua, transaksi hedging, dan yang ketiga, transaksi spekulasi. Bagi perusahaan yang memiliki transaksi valuta asing, perusahaan dihadapkan pada 3 foreign exchange exposure, yaitu transaction exposure, economic exposure, dan translation exposure. Adapun pembahasan selanjutnya, yang pertama tentang kurs valuta asing. Untuk menilai harga dan nilai masing-masing mata uang, maka dikenal exchange rate, dan untuk itu di masing-masing pasar uang atau di bank sentral masing-masing negara dikenal foreign exchange market. Untuk masalah itu dikenal beberapa istilah exchange rate, yaitu the spot rate dan the forward rate. Yang kedua, akuntansi untuk transaksi valuta asing. Ada beberapa transaksi valuta asing, yaitu transaksi valuta asing yang melibatkan kegiatan impor atau ekspor barang, dan transaksi valuta asing yang melibatkan kontrak forward. Dalam transaksi ini terdapat beberapa tahapan, di antaranya 1. Melakukan hedging atas komitmen valuta asing.
2. Melakukan hedging atas exposure net asset atau kewajiban. 3. Melakukan transaksi spekulasi. Yang ketiga, penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan. Ada beberapa metode dalam menjabarkan valuta asing dalam laporan keuangan, yaitu A. Metode current and non-current atau lancar dan non-lancar. B. Metode monetary dan non-monetary atau moneter dan non-moneter. C. Current method. D. Temporal method. Yang terakhir atau yang keempat adalah transaksi valuta asing menurut PSAK. Standar akuntansi yang mengatur transaksi valuta asing dicantumkan dalam PSAK nomor 10. Sedangkan penjabaran valuta asing dalam laporan keuangan dicantumkan dalam PSAK nomor 11. Metode penjabarannya dibedakan antara perusahaan yang memiliki kegiatan usaha luar negeri yang merupakan bagian integral dari perusahaan atau entitas asing. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.